sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa ya, lupa saya, yang dia bilang, oh berarti kedudukan PL itu nggak penting. Bukan masalah begitu, dia kan di PL itu kan tentang sejarah ya, banyak bercerita tentang sejarah, tentang nubuatan gitu. Ya, maju, selamat malam. Ayo, maju. Selamat malam Bu Fatima. Iya, selamat malam. Itu lucu banget ya, masa kitab suci direvisi. Memang kayak presiden aja revisi kalau misalnya salah undang-undang kayak gitu. Malu-maluin itu si Rifa itu. Itu aja Bu Fatima. Selamat malam. Ya, makasih. Ya, oke, makasih Pak Maju. Ya, Pak Rantai Perak, gimana Pak Rantai Perak? Shalom. Ya, salam. Shalom semua. Shalom. Memang karakter apa ya? Karakter orang Muslim. Halo. Ini suara siapa ya? Suara siapa ya? Kayaknya dibuka dulu deh ininya, handsetnya itu Pak. Ya, Pak Rantai Perak ya, Pak Rantai. Udah. Oke, silakan. Ya, silakan. Memang saya lihat ya kalau udah debater Muslim, mereka sudah mengadopsi karakter Arab ya. Karena saya dengar-dengar di Arab sana siapa yang paling banyak bicara dianggap yang paling benar. Makanya mereka mau menerapkan di sini ya. Berbeda dengan karakter orang Barat kan, orang-orang terpelajar. Itu tidak dilihat yang banyak bicara, tapi apa yang dia bicarakan itu yang orang nilai. Itu mereka gunakan itu cara-cara itu supaya mereka seolah terlihat menang. Padahal yang mereka bicarakan saya lihat tadi ngawur semua. Standar juga yang mereka gunakan itu standar ganda. Kalau mereka berbicara tentang Alkitab, penulis Al-Quran itu tidak tahu siapa penulis Al-Quran. Tidak ada bukti orang penulis Al-Quran. Itu dikumpulkan oleh Said itu. Dari tulang-tulang, dari daun, dari apa semua, siapa penulis di tulang-tulang, di daun-daun itu tidak diketahui itu. Iya, gini loh Pak, dia itu menjawab dengan sejarah doktrin, gitu loh. Doktrin yang sudah masuk ke kita dulu, Bu Fatima juga tahu sejarah kayak begitu. Nah, doktrin sejarah itu yang udah masuk, jadi kan dia kan istilahnya taklid buta, sami'na wa atokna, ya itu yang susah jadinya. Iya, dia berbicara tidak sesuai dengan bukti sejarah. Itu susahnya mereka itu. Bukti sejarahnya itu tidak ada. Penulis Al-Quran itu tidak ada. Siapa penulis Al-Quran? Siapa yang menulis di lembar-lembar itu? Siapa orang-orangnya? Itu tidak ada. Tapi mereka menuntut Alkitab itu harus ada. Harus ada penulisnya. Ya. Oke, karena karena dia tadi bilang katanya alasannya pakai HP, makanya dia nggak bisa share screen. Nah, lalu Bu Fadila pun sebenarnya juga bicara karena dia nggak pakai HP. Karena informasi dari Departemen Agama ya Bu ya. Mau diadakan bisa dilihat. Itu Republika loh yang ngomong. Nah, media marah-marah. Nyerocosnya udah kayak apa? Ampun, bener-bener kayak ember bocor, bener-bener luar biasa. Tadi saya udah dari awal udah ngalah loh. Itu kan saya bilang di Arab sana siapa yang paling banyak bicara dianggap yang paling benar itu. Itu mereka mau terapkan di orang-orang pintar tuh enggak bisa itu. Orang pintar tahu mana yang kata-kata yang benar, mana yang salah. Nanti dia review di channel dia bahwasanya Bu Fatima Sadia keok gitu. Iya begitu, tujuannya itu. Itu mereka kan sudah punya dasar kan. Sudah punya dasar yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi sudah ditanamkan. Jadi ketika mereka melihat ke Alkitab, mereka bingung. Dan kebingungan mereka itu, mereka mau terapkan di Alkitab.
Dan ketika dijelaskan yang benar kepada mereka, mereka memaksakan kepada yang Kristen bahwa kebingungan mereka itulah yang benar. Jadi kesulitannya di situ. Coba kalau mereka mau benar-benar memang mencari kebenaran ya, mau melihat penjelasan dari orang Kristen bagaimana sebenarnya yang dimaksud di ayat-ayat itu, mereka akan mengerti. Tapi mereka memang tujuannya kan untuk membela, bukan untuk mencari kebenaran. Begitu mungkin Bu Fatimah, Bu Fadila. F2 ini saya bilang ini duel maut. Terima kasih. Ya, saya juga nggak enak ya karena tadi saya udah janjian sebenarnya sama Bu Fadilah. Tadinya saya pikir sama Umi Dini dia. Nah, Bu Fadilahnya sengaja saya sembunyikan dulu, takutnya nanti kalau ada Bu Fadilah mereka nggak mau datang, maksud saya. Gitu kan. Nah, tapi ternyata malah ya cuma si Rifa doang. Ya saya nggak enak udah janjian sama Bu Fadilah nggak masuk ya kan. Ya otomatis ya saya kasih kesempatan untuk masalah ngebahas soal bahasa Arab, maksud saya. Ya, sebenarnya sih tepat sih Bu. Saya kan sudah sampai telepon Bu Fatimah, saya masukin gitu kan. Tapi Bu Fatimah nggak ini. Cuman caranya tepat karena kan bahas bahasa Arab. Karena Bu Fatimah langsung ngomong saya nggak bisa bahasa Arab, kan begitu. Nah, alasannya tepat. Kemudian juga kan dia kan sudah ini duluan, sudah kenapa Umi Dininya nggak datang kan gitu. Dia juga bawa bala tentara 2 orang loh di backstagenya situ. Yo, Bu Fatimah cuma bawa saya. Tapi karena saya udah nggak enak aja sama Bu Fadilah ya. Oke, yang lain nih Bu Aubrey. Silakan Bu Aubrey. Shalom Bu Fatimah. Ya, Bu Fadilah, shalom semua. Ya, shalom. Ya Pak, oke. Rifa itu dia hanya modal banyak bicara, nyerocos. Saya perhatikan di bawah tadi Bu. Dia bicara masalah manuskrip. Saya tantang dia manuskrip dia yang dimakan kambing mana? Dia bisa tunjukkan nggak? Enggak, dia suka balik nanya. Misalnya kita bilang dibakar Usman sama dimakan kambing. Nanti tanya mana begitu. Iya, terlalu banyak mana terocos. Iya, terus yang tadi saya bilang, itu Departemen Agama loh. Ada buktinya. Lah, ayat yang mana? Aku nggak bilang ayat. Dalil yang mana? Aku nggak bilang dalil. Kata yang dirubah artinya Al-Quran itu tidak terjaga kemurniannya, kan begitu. Kata yang mana? Loh, kok dibalikin ke dia juga nggak bisa jawab. Terus masalah yang tadi tuh saya dengar banget Bu, tapi ya saya minta maaf kalau memang salah. Dia kan bilang tadi, Allah kami itu bukan yang awal dan yang akhir, gak pernah bilang yang awal dan yang akhir. Bukan masalah Hizkiel loh, dia bilang tadi. Emang Hizkiel dia ngomong, Hizkiel gak ada di Al-Quran. Mungkin teman-teman di sini mungkin dengar nggak tadi dia ngomong begitu. Tapi kalau saya sih saya bilang, kalau saya salah saya minta maaf. Tadi begini sih Bu, kalau penangkapan saya begini. Katanya kan saya sebut bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Disambung lagi dengan Yesaya 48 ayat 12. Bahwa dia tetap sama, aku yang terdahulu dan yang terkemudian itu tadi kan. Nah, tapi dia menyamakan diri dengan siapa tadi? Melkisedek. Nah, Melkisedek ini katanya lebih mulia dikarenakan dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Nah, terus akhirnya saya bilang begini, kalau begitu Allah SWT dia lebih rendah daripada Melkisedek dong. Saya bilang gitu kan. Dia bilang, enggak ada kaitannya Melkisedek di Al-Quran, kata dia seperti itu, Bu. Dia enggak menyangkal sih. Dia enggak menyangkal soal tentang Alfa dan Omega, bahwa itu adalah satu nama Allah gitu kan, Asmaul Husna itu. Iya. Tapi yang jadi masalah, sebenarnya dia udah juntai di hal itu. Karena karena kepinteran banyak nyerocosnya, itu jadi saya hanya mengikutin dia dulu. Oke, ngikutin dia dulu. Kan memang sengaja dari awal saya udah janji sama sang debater, aku ngomong saya mau coba biarin aja dia dulu. Nah, pas terakhir saya hajar soal ini tadi, saya tekan terus gitu loh. Nah, maksud saya tekan ini biar dia nggak ngalor ngidul lagi, Bu. Kalau enggak, nanti keenakan saya kasih makanan terus. Kalau saya dari kemarin memang janji sama dia, sudah saya sampaikan, silakan
kamu sepuas-puasnya ngomong itu terus gitu kan. Nah, tapi kenyataannya pada saat saya jelasin pun dia nggak mau, dia nggak suka kan gitu ya. Nah, pada akhirnya saya masuk lagi ke Quran. Nah, udah mulai babak terakhir sudah mau final kok, masa saya ngikutin dia terus. Iya, pada akhirnya ya udah. Ya itu dia, berarti kan benar Bu Fatima bilang kan, berarti Allah lebih rendah dari Melkisedek. Dia nggak mau ngaku. Padahal Allahnya dia ngomong di Al-Hadid ayat 3. Akulah yang awal dan yang akhir. Nah, itu maksud saya tadi itu. Cuman kalau dia bilang saya fitnah, saya bilang tadi kalau memang nggak ada, ya saya minta maaf, kan sudah saya bilang sama dia tadi. Cuman dianya itu nggak paham gitu loh. Masalah abad pertama itu saya juga bingung, abad pertama yang mana? Nah, itu pun marah-marah dia, Bu. Marah-marah dia. Pikiran itu abad pertama Masehi. Lah Muhammad ki lahir tahun piro ngono lho. Dia marah. Memangnya abad pertama apa yang dia bilang? Maksudnya hijrah, marah-marah gitu loh. Maksudnya tuh ya santai aja, jelas. Makanya kenapa saya berapa kali saya negur dia, santai aja Bu, nggak usah terlalu ngegas, saya ngomong gitu kan. Bu Abre pasti ketawa terus di luar. Ya gimana Bu Abre, lanjut Bu Abre. Ya memang begitulah caranya caranya Rifa juga. Jadi kalau ditanya dia tanya balik, belum selesai tanya balik, mana cuman gitu. Anak TK juga bisa, kalau hanya mana gitu-gitu aja gitu. Kalau dia tidak bisa menunjukkan data ya sama saja omong kosong lah, Rifa. Jadi ya dia memang benar tadi kata Pak siapa ya, bukan dia orang nyerocos terus itu bukan berarti dia benar dalam dia mengeluarkan kata-kata, belum tentu dikatakan cerdas, gitu. Tetapi kita lihat isinya. Apa isi yang dia keluarkan gitu. Kalau hanya cacat untuk menang, apa bedanya dengan siapa Zuma, dengan Farhan. By the way, Farhan itu saya kasih saran ke kamu, kalau kamu mau poligami next time itu kamu harus cari yang sepuh. Ya, mungkin dengan Bu Rifa mungkin tahu tuh konsepnya kalau mau poligami ya, Bu Rifa. Bu Abre. Harus yang sepuh-sepuh ya, Bu. Tadi dengar nggak waktu saya ajak ngomong masalah poligami? Kenapa? Masalah poligami saya seru misalkan suami ibu kaya, terus dia kepingin poligami, terus punya 4 katanya. Itu semoga berbalik kepada kamu ya, gitu kan? Dia malah nyumpahin saya balik kan? Loh saya bilang loh, ini kan kita kan cuma hanya membuat perumpamaan seandainya ini beneran terjadi. Saya bilang berarti kan ibu memang nggak mau, ini rotasnya lebih banyak kan dia? Kalau dia menjawab semoga berbalik kepada kamu, itu dia menandakan dia menghilangkan rasa malunya karena Islam ajarannya seperti itu. Itu. Kalau saya sih simpel, itu kan ajaran kamu, Rifa, poligami. Iya, gitu dia selalu bilang gini, mana ayatnya? Mana Abraham ini katanya dilarang untuk poligami lah. Yang jadi masalah yang nyuruh Abraham menikah lagi dengan Hagar siapa? Saya tanya dia kan tadi kan. Nah dia bilang katanya ya memang Sarah katanya, tetapi nggak dilarang kan katanya gitu. Coba orang diusir. Makanya saya tekankan tadi, segala sesuatu yang tidak diperbolehkan artinya dilarang kan. Nggak ngerti juga bahasa Indonesia. Kalau Tuhan bilang nggak boleh berarti dilarang nggak? Nggak perlu Tuhan bilang dilarang. Nggak perlu tuh orang Tuhan bilang nggak boleh. Lah terus ketika Abraham dia berpoligami, apakah itu disuruh sama Tuhan? Diperbolehkan sama Tuhan, disuruh sama Tuhan? Karena bahasa Indonesianya ini loh yang repot, itu loh. Ya, benar. Lagi pula gini, Yehova itu tidak pernah menjanjikan, mohon maaf ya, saya harus katakan ini, menjanjikan surga seks. Kalau di mereka ada, dipan-dipan, ya, yang tadi perawan-perawan, gadis-gadis perawan, Sunan Ibnu Majah 4328, itu apa? Di situ jelas, Rifa. Itu surga kamu, Rifa. Selamat menikmati. Kalau kamu jadi bidadari seks, di konsepnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya silakan. Bagi kami pengikut Kristus tidak mau. Gitu aja. Iya, dia juga tadi bahas masalah perempuan masuk neraka, ada dalilnya. Terus dia bilang perempuan bisa masuk surga kalau menuruti semua perintah suami, ya kan? Itu wanita yang bisa masuk surga. Artinya itu dua hal yang bertolak belakang. Di hadis yang satu dibilang wanita itu banyak masuk neraka. Oke lah kalau tidak bertolak belakang. Artinya susah sekali mau masuk surga orang Islam itu.
Bener nggak? Iya, tadi kan paling banyak masuk neraka. Iya. Gitu loh. Iya kan memang tadi, di Islam itu memang paling banyak justru perempuan yang masuk neraka, itu konsepnya Allah loh. Ini ada di hadisnya, makanya tadi tuh saya tuh mau jelaskan hadisnya. Ada banyak hadisnya menyatakan itu, hadis Bukhari kok, wa Muslim. Terus juga masalah konsep apa tadi dia bilang tadi, Pak, lagi saya banyak yang lucu-lucuan aja sih. Iya. Ya. Oke, yang lain siapa nih? Duh, ini mata sudah. Pak Lalat membunuh. Selamat malam Pak Lalat. Selamat malam. Salam kemenangan. Salam semuanya. Iya, selamat malam. Itulah Bu. Dia itu kerasukan iblis, masuk setan itu. Jadi dia tidak terkontrol itu cara bicaranya. Kalau memang itu Al-Quran terjaga, itu ada ayatnya itu yang dia hilangkan itu Bu. Laki-laki berkumis itu dikasih penyusui, itu mana? Itu aja Bu ya. Ya, itu aja Bu, salam kemenangan. Oke, makasih Pak. Ya. Selamat malam Pak. Makanya saya tuh tadi tuh mau bilang masalah penghafal 5 penghafal yang meninggal ini loh Bu Fatimah, yang pernah kita bahaskan sebelumnya. Kalah omongan Bu, kalah omongan. Dia kalah nyerocos. Ribet aku meh bengak-bengok kok tonggoku terus. Iya. Nyerocos terus dia berlebihan. Kita aja sampai kita mau nyanyi aja. Loh, terus penghafal ini kan pasti nggak valid gitu loh. Harus ada bukti tertulis yang valid gitu loh. Kadang tuh aduh. Terus juga dia tuh berdasarkan sejarah yang pernah kita pelajari dulu Bu, kan pernah belajar bla 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 kayak gitu doang. Tapi dia tidak pernah mencari kebenaran. Jadi ngubek-ngubek punya orang, istilahnya ngubek, lihat gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang jalan apa. Nah, itu dia. Ya. Oke, ini ada ke Hidup Roh. Selamat malam Hidup Roh. Halo, selamat malam. Shalom. Ya, shalom, selamat malam ya Bu Fatimah, Bu Fadila, teman-teman semuanya. Ya. Tadi betul-betul bikin nek gitu nontonnya tadi Bu. Saya aja setengah mati ini yang punya channel siapa, yang ini yang teriak-teriak terus siapa coba. Aduh. Iya, saya cuma mau komentar singkat aja. Jadi begini, tadi kan ada di quote mengenai Hosea 2 ayat 2 ya. Dia berupaya terus framing sesuatu di sana. Nah, yang saya pengen ingatkan begini Bu, coba lihat aja gini, lihat versi bahasa Inggrisnya Bu, tapi jangan ambil King James, ambilnya yang New English Translation. Jadi begini, Alkitab kita yang bahasa Indonesia ini kan sebetulnya ditranslate itu dari bahasa Inggris gitu Bu, jadi bukan dari bahasa aslinya gitu. Nah, jadi mungkin coba diintip aja. Jadi kan ayat-ayat tertentu kan mereka udah hafal, udah persiapkan, udah biasa ya. Mereka mungkin berdebat gitu Bu ya. Jadi kan ada ayat tertentu itu mereka udah framing. Nah, tolong dipelajarin ayat-ayat itu dalam bahasa Inggris Bu. Karena dalam bahasa Inggris itu sangat membantu untuk mengcounter balik mereka. Ada kemungkinan mereka itu salah gitu Bu. Mereka nggak sadarin salah gitu, jadi udah salah serang buta gitu. Kemudian juga tadi kan ada Bu Fatimah juga udah jelaskan yang mengenai yang waktu dia quote mengenai ulangan berapa ya tadi ya mengenai poligami itu kan. Bu Fatimah udah jelaskan itu kan kalau gitu, ya. Itu kalau bukan bilang berarti bahwa apabila. Iya, jadi kan bukan. Itu kan berarti kan istilahnya ya udah kalau terjadi ya apa boleh buat. Nah, pada waktu terjadi itu yang diatur itu adalah hak kesulungan. Jadi poinnya itu adalah mengatur hak kesulungan gitu loh. Itu dia tidak tekankan di sana, yang dia tekankan seolah-olah bahwa Tuhan lewat Musa mensahkan bahwa boleh poligami. Padahal poin yang ditekankan di sana itu untuk mengakuin hak kesulungan dari istri pertama gitu loh gitu. Itu pun dengan kata awalnya kalau gitu. Jadi Bu Fatimah sudah jelaskan dengan baik
dia nggak mau tahu, nggak mau dengar, Bu. Itu intinya gitu. Ya. Jadi capek. Iya, capeknya begini, Pak. Terima kasih, Pak. Gini, kalau sudah menyimak. Dari awal saya memang sudah janji, memang saya akan kasih sebebas-bebasnya dulu. Dia membahas banyak Alkitab. Nah, maksud saya memang nanti di bagian terakhir, nanti saya yang akan desak dia. Maksud saya seperti itu. Nah, memang intinya begini, Pak. Saya kan sudah bisa memberikan penjelasan, ya kan? Tapi kalau dari pihak dia kan nggak bisa memberi penjelasan, itu kan intinya. Nah, penjelasan mengenai tentang masalah perintah poligami, kalau bicara tentang apabila, itu artinya tidak memberikan perintah, tetapi sesuatu hal yang memang sudah terlanjur, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Contoh, misalkan Abraham itu kan dia tidak memerintahkan Abraham itu untuk Tuhan nggak memerintahkan Abraham untuk menikahi Hagar. Tetapi ini saran dari istrinya diakibatkan istrinya tidak sabaran. Padahal Tuhan punya rencana bahwa ini juga menguji iman seseorang untuk dia bisa tetap teguh pada rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan yang bisa dikatakan pada umur yang tua baru dia diberi anak, begitu kan? Nah, di sini tidak ada yang namanya perintah. Lalu di situ Tuhan sempat marah, lalu menyarankan memang Sarah untuk mengusir budaknya itu, gitu kan. Tetapi karena Tuhan Maha Kasih, akhirnya Tuhan mengirim malaikat lagi untuk dia balik. Nah, setelah balik, Tuhan tetap memberikan berkat kepada Ismail, tetapi yang diakui sebagai anak perjanjian adalah dari Ishak, kan gitu kan. Nah, itu sebenarnya konteksnya seperti ini. Tetapi Islam tidak mau tahu. Yang penting apa yang dilakukan Abraham ketika dia menikahi Hagar, itu sudah yang terbaik, begitu. Makanya Islam menganjurkan untuk poligami kalau orang itu mampu. Ini sudah diputarbalikkan. Sudah diputarbalikkan dari arti sesungguhnya dari kitab Musa. Begitu. Iya. Ya, Bu, cuman itu aja. Selamat berjuang terus ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Untuk centang hijau. Selamat malam, centang hijau. Ya, selamat malam, Bu. Semuanya ya. Saya lihat tadi perdebatan itu, saya sudah nyimak ya bahwa Ibu Fatimah sudah bisa menguasai emosi ya, sangat santai. Itu yang saya harapkan ditingkatkan lagi. Ya. Memang kalau begitu dulu kan jadi Ibu Fatimah ini semakin berkembang untuk penguasaan diri. Apalagi melawan si Rifa ini yang wah mulutnya nyerocos saja. Memang mereka gitu nyerocos. Seperti juga di laki-laki mereka juga ada loh. Si Goldian itu wah lebih parah lagi tuh. Oh, Goldian laki-laki ya, Pak? Iya, suara Lady Boy, tahu kan suara Lady Boy itu Goldian. Wah, itu nyerocos lebih parah lagi. Jadi saya kalau menghadapi mereka emosinya sudah bagus Ibu Fatimah. Saya sudah akui ya. Terus saya mau tanya kepada Ibu Fadila. Ibu Fadila, selamat malam. Ya, malam, Pak. Saya mau tanya, apakah Hafiz itu bisa salah untuk menghafalnya, Bu? Nah, itu dia saya bilang. Hafiz ini kan mati, meninggal, 5 orang tahfiz ini kan meninggal. Nah, sesuatu yang dihafal, apakah bisa valid gitu loh ketika dia menyerahkan itu. Nah, ini kan sejarahnya, maka saya bilang Rifa suruh belajar sejarah lagi yang benar gitu loh. Jangan cuma sejarah secara doktrin yang dimasukkan ke kepala kita. Kalau sejarahnya, nah Hafiz ini kan meninggal pada zaman Utsmani kalau saya nggak salah ya. Nah, apakah terus dia mewariskan hafalannya ini kepada orang lain? Nah, siapakah orang yang diwariskan hafalannya itu gitu loh. Saya tadi mau nanya itu, dia nyerocos aja. Dan juga satu hal, dia tadi kan menunjukkan firman-firman di Alkitabnya, di Al-Quran, bahwasanya tidak boleh berkata ini di ayat ini. Dia tidak secara spesifik tunjukkan, dibaca ayatnya. Harusnya dibaca tadi. Tidak boleh berkata kasar di Ali Imran apa segala macam. Tunjukkan ayatnya, dibaca ayatnya. Gak cuma kesimpulan-kesimpulan. Dari tadi dia tuh cuma kesimpulan doang, nggak ada mengenai Quran mereka. Terus begitu saya tunjukkan data valid, bahwasanya kata di dalam Al-Quran itu pernah direvisi baru saja 2018.
dia nggak terima. Akhirnya mana ayatnya mana? Loh, saya nggak berkata dalil di sini gitu loh. Terus juga masalah penghafal, kita tahu ya, namanya omongan itu tidak bisa valid sevalid dengan barang bukti yang kasat mata. Saya selalu bilang gitu. Kasat mata misalnya nulis di pelepah kurma, itu kan kelihatan. Kalau omongan ini barang nggak kelihatan, bisa salah, bisa enggak, kan begitu. Nah ini apakah yang dihafal itu ayatnya yang mana yang di dalam Al-Quran? Apakah sudah dimasukkan ke dalam Al-Quran yang sudah jadi mushaf ini atau tidak? Dulu saya pernah tanyakan itu kepada dosen saya, ada atau tidak dimasukkan, nah ayat yang mana kan gitu. Nah saya mau nanya, dia nyerocos terus aja, pusing saya mute aja lah. Saya hampir terpancing juga emosi saya tadi ya, mengenai itu tadi ya, cuman akhirnya udah saya bilang saya mute aja deh, susah nggak bisa dia. Kalau kita bahas kitab dia terpojokkan, dia balik balas ke ngomong masalah kitab kita, susah jadinya. Iya, berarti habis itu juga nggak bisa salah hafal kan? Nah dia bisa saja. Ya. Makanya ada revisi beberapa kali Al-Quran itu. Dia selalu Bu Rifan ya, selalu contoh aja, dia selalu menyandingkan, coba kita menghafal balonku ada 5. Iya, balonku ada 5 kan cuma pendek. Ya, tidak seperti Al-Quran yang punya tebal. Jadi berarti ya itu makanya salah. Saya selalu tanya sama dari dulu sih saya selalu tanya, bagian Al-Quran yang mana yang dihafalkan, ayat yang mana yang dihafalkan, dan ayat yang mana yang tertulis gitu loh. Orang ngeles, kalau kayak gini tadi dia nggak ngeles, orang dianya yang motong-motong, malah saya jadinya. Saya mau tanya itu tadi, gitu loh Pak. Iya. Terus satu lagi buat Ibu Fatimah. Ibu Fatimah kebiasaan jangan mau ditanya juga. Ibu Fatimah tadi kurang nanya tentang Al-Quran mereka. Jadi ya, jangan kan mau saya janji Pak, kan udah saya janji. Saya janji sama Pak Sang Debater kemarin, sama Bu Fadila juga saya udah ngomong. Dari awal saya akan kasih dulu dia dulu Pak, biar dulu. Nanti setelah terakhir saya akan gecer dia, makanya tadi terakhir saya udah nggak bisa. Udah terakhir saya gecer, akhirnya dia nyerocos, akhirnya mundur sendiri dia. Nah itu dia. Jadi harus jangan mau digiring, ditanya terus kan. Enggak, memang kemarin saya udah janji begitu Pak, masalahnya nggak enak saya. Saya udah janji sama sama Bu Fadila juga udah ngomong. Jadi saya juga udah janji sama dia melalui Sang Debater. Saya kasih tahu, saya akan kasih sebebas seini dulu, sebanyak mungkin dulu dia bertanya gitu. Nah setelah itu cukup dong, ya kan, udah banyak banget ya kan. Setiap kali saya kasih penjelasan juga nggak suka. Nah ini yang terakhir ini, maksud saya pengen dia menekan, dia harus menjelaskan soal ini. Nah kenapa saya mau masukkan ke Bu Fadila? Saya nggak enaknya begini Pak, dari kemarin sebenarnya saya undang itu sama dia sama si Umi Dini. Nah, makanya thumbnailnya itu berdua kan. Nah saya nggak taruh Bu Fadila supaya mereka tuh mau datang gitu maksud saya. Iya kan? Nah saya udah janji sama Bu Fadila, nggak enak dong mau naik. Nah saya kasih kesempatan untuk bahas soal sholawat tadi. Padahal saya sebenarnya ngerti soal sholawat tadi. Maksud saya ini kesempatan kalau ngomong bahasa Arab, biar saya ada kesempatan untuk naikin Bu Fadila. Karena Bu Fadila dari tadi, dia udah nelpon-nelpon mau minta naik. Saya nggak enak dong dari tadi gitu. Begitu sebenarnya sih Pak intinya. Kalau ngadapin dia sih saya santai aja sebenarnya. Iya. Oke, tadi juga saya lihat waktu tanya poligami dia agak sedikit dia nggak mau. Emosi kalau dia bahas. Ya jelas lah, ajaran poligami sangat merendahkan tuh kaum wanita ya. Siapa saya tanya balik Pak tadi soal masalah loh Bu, kalau misalnya ini perempuan, kalau misalnya dia nafsunya lebih tinggi, kenapa nggak menikah lagi saja? Malah dia nyerang saya, dia bilang katanya, Fatimah mau ya ternyata dipakai orang banyak kayak gitu-gitu kan. Nah jadi kan intinya ini dia mengalihkan sesuatu yang sebenarnya di sini jujur bahwa laki-laki itu di sana mau menang sendiri, nafsunya boleh terlampiaskan, nah para perempuannya nggak boleh, kan gitu kan intinya. Maksud saya mau mengarah malu itu Bu. Marah. Iya makanya. Dia malu. Makanya.
menang nyerocosnya lah gitu menurut saya sih, menang nyerocosnya. Saya memang dari awal saya nggak terlalu nggak terlalu serius sih sama dia, cuman hanya saya agak sedikit kan saya tahu kan saya ngontrol gitu, saya ngontrol diri kan. Jadi intinya saya hanya mempermainkan dia aja sih, nggak terlalu serius gitu. Iya Bu, kalau gitu saya cukup dulu, saya kasih teman lain. Terus maju ya Bu Fatimah dengan Ibu Fadila ya. Siap, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Oke, teolog kontekstual silakan. Ya, salam Bu, salam semuanya. Ya, salam. Ya, salam sehat Om buat kita. Tadi saya lihat beberapa mendengar dan juga mendengar perdebatan antara Bu Fatimah, Bu Fadila, sama Rifa ya. Iya. Jadi memang sebenarnya inilah kebiasaan Rifa itu Bu. Iya, kita kan sering itu dulu berdiskusi dengan Rifa. Memang dia tuh nyerocos saja, tidak ada rem gitu loh. Ya. Iya, dia lawannya Bu Sofiatul gitu. Kalau Bu Sofiatul sudah ngomong sudah selesai dia gitu. Apalagi kalau dia bawa data seperti yang tadi, sudah gitu. Apalagi kan dia kan tadi bilang ada Alkitab itu bahwa ada yang ditambahkan, ya ada yang dipalsukan, itu sudah pernah kita jawab itu. Ada semua itu. Jadi itu omongan basi itu. Kalau bagi kami di CIA itu omongan basi itu. Itu sudah pernah kita jawab itu. Ya kan? Apa yang dikatakan Umi Rifa tadi. Nah, saya mau jawab gini Bu. Yang tadi dia bawa tadi tentang juru selamat ya. Yesaya tadi, Yesaya. Iya, Yesaya itu. Itu konteksnya kan memang Musa itu menyelamatkan, ya dipakai oleh Allah, ya dipilih dan dipanggil dan dipakai oleh Allah, ya Yorhevaf itu sebagai alatnya untuk apa? Menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Makanya juga dipakai juru selamat. Tapi juru selamatnya Musa dengan juru selamatnya Yesus itu berbeda, gitu loh. Nggak sama, gitu loh. Udah saya jelasin itu Pak tadi Pak. Nah, juru selamatnya Musa di situ hanya untuk membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, sedangkan gelar juru selamat bagi Yesus itu menyelamatkan semua umat manusia dari mana? Dari dosa gitu. Dari kesalahan, dari kuasa maut. Itu yang membuktikan bahwa Yesus Tuhan gitu loh. Musa bukan Tuhan gitu loh. Sama halnya dengan gelar Mesias yang diurapi. Daud diurapi, Salomo diurapi, Hizkia diurapi. Tapi pengurapan yang Allah kasih bagi Daud, Salomo, Hizkia dan lain sebagainya berbeda dengan gelar Mesias. Tuhan Yesus itu berbeda gitu. Itu. Nah di situ si Rifa ini tidak ngerti gitu loh. Sok dia ngerti Alkitab, sok dia tahu Alkitab, sok dia paham Alkitab. Padahal nol gitu loh. Itu. Tak ada ini dia tuh pengetahuan dia tentang Alkitab gitu loh. Dia kan belajar bahasa tahu tentang Yahudian. Di Alkitab itu kan dari Valen gitu loh, dari Ishak, dari Billy. Udah kita tahu itu. Gitu. Salah itu. Bukan seperti itu gitu. Ya, jadi Mosya ya yang dalam Yesaya tadi berbeda gitu loh. Nah, termasuk juga dia katakan tadi saya lupa tadi. Yang dia bilang di dalam Alkitab ya bla 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 gitu ya. Itu ngawur semua itu. Saya bisa buktikan gitu loh. Ada datanya. Makanya kalau mereka tuh datang ke tempat kita tuh harus pakai data dalil gitu. Kalau hanya asumsi itu tidak ada guna di kita gitu seperti itu. Nah, termasuk juga tadi sebenarnya ada juga datanya gitu. Pertanyaan saya mau bertanya juga pada Rifa gitu. Kenapa di dalam Quran juga ada banyak perbedaan berapa ayat itu? Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.220 ayat. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Coba jelaskan itu. Kan gitu. Bisa tidak dia menjelaskan kenapa ada perbedaan ayat itu dalam Quran? Jangan dia pintar mengupas Alkitab, ya sok tahu tentang Alkitab, tentang kitabnya sendiri, dia tidak tahu apa-apa gitu loh. Itu. Jadi sebenarnya kayak yang tadi tuh, kalau saya dengar tadi, ini banyak ngawur-ngawurnya ini kan itu. Apalagi kalau dia ngupas-ngupas Alkitab gitu kan, dia mengatakan ini itu salah itu.
Saya bisa buktikan itu. Saya bisa jawab itu semua itu. Semua yang ditanyakan Umi Rifa itu bisa saya jawab. Ada datanya, ada dalilnya gitu. Jadi Rifa itu banyak belajar lah gitu. Jangan menggunakan data hoax ya. Kayak menggunakan dari Bart Ehrman, apalagi yang sering kali mereka Barbara Tering, itu udah bukan makanan kita tuh. Yang gitu. Jadi kalau saya sarankan Rifa itu banyak-banyak baca kitabnya lah, gitu. Daripada ngurusi kitab orang lain gitu. Ya, daripada dia sibuk cari-cari kelemahan Alkitab, ya, dia sibuk untuk ngupas-ngupas Alkitab, padahal yang dia ngomong itu salah semua gitu, ya. Nah, tabur perjanjian dua loh batu, ada dua loh batu gitu, ya. Nah, mengapa dua loh batu itu hilang? Ada datanya, ada sejarahnya. Iya. Jadi pada saat pemerintahan Raja Yosia, ya, kan Raja Nebukadnezar kan berperang melawan Raja Yosia, ya, akhirnya kalah, Yerusalem runtuh, Bait Allah dihancurkan. Jadi tabur perjanjian itu ada di situ, hancur semua, gitu, dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Ada datanya, dalilnya ada dalam kitab. Baca 2 Raja-Raja 24 ayat 13, 2 Raja-Raja 25 ayat 13 sampai dengan 18, Yeremia 52 ayat 17 sampai 23, ada itu, gitu loh. Jadi dua loh batu itu bukan hayalan, gitu loh. Ada, gitu loh. Bahkan Raja Yosia, ya, itulah yang terakhir pada pemerintahan Raja Yosia, itulah yang terakhir tabur perjanjian. Kenapa? Dua loh batu itu ada dalam tabur perjanjian. Nah, pada saat Raja Nebukadnezar yang mengalahkan Yerusalem, Bait Allah itu dihancurkan, diruntuhkan, bumi hanguskan semua, hilang, gitu loh. Itu. Dan tabur perjanjian itu pun tidak nampak sampai sekarang, gitu loh. Karena dua loh batu itu ada di tabur perjanjian. Andai kata ada orang menemukan tabur perjanjian, berarti ada dua loh batu di situ. Itu saja logikanya. Pak, gitu. Masalahnya begini, Pak. Setiap kali saya ngomong, mana buktinya? Minta dua loh batu kok minta buktinya coba. Ini kan anak kayak bocah kemarin sore kan, Pak, kalau ngomong begini kan. Iya. Itu padahal banyak buktinya, ada buktinya, gitu loh. Lah buktinya kita mau bawa kemana? Mau bawa batunya bawa ke sini, ya kan? Yang jadi masalahnya mereka ini setiap kali pasti minta buktinya mana. Kita bicara loh batu, minta buktinya. Lah Musa dapat firman Tuhan itu bagaimana? Kan loh batu kan tulisan Tuhan sendiri itu melalui dua loh batu. Kan di dalam Quran mereka kan di dalam Quran mereka juga kan Musa kan diturunkan Taurat. Nah, iya, berarti kalau pertanyaan Rifa tadi mengatakan mana dua loh batu, berarti dia menyaksikan gitu loh bahwa Musa diturunkan Taurat. Itu saja. Nah, gitu. Kenapa makanya saya Al Imran tadi di ayat 3 tadi mengatakan tentang pembahasan pembenarkan kitab Taurat dan Injil itu, Pak, saya tekankan di situ. Makanya dia langsung kabur. Iya. Termasuk juga manuskrip Birmingham. Ya. Manuskrip Birmingham itu diperkirakan ditulis pada tahun 546 sampai dengan 645. Betul, abad kelima. Ya kan? Nah, pertanyaannya, ya, itu hanya 2 lembar loh. Apakah mereka bisa membenarkan gitu loh? Manuskrip Birmingham yang hanya 2 lembar. Gitu loh. Itu aja pertanyaannya. Tolong jawab gitu loh, si Rifa tadi. Hanya 2 lembar gitu. Apakah mereka Rifa membenarkan gitu? Ketika manuskrip Birmingham itu menjadi data bahwa memang Al-Quran itu ada buktinya, ada manuskripnya. Ya, jawab aja pertanyaan saya gitu. Hanya 2 lembar loh itu manuskrip Birmingham. Itu. Tadi udah saya tanya itu, Pak. Tahun 546 sampai 600 berapa ya? 645 diperkirakan pada saat uji karbon. Itu Bu. Ya, tadi udah saya tanyakan ke situ manuskripnya mana ya. Tapi kan dia kan cuma nanya modal nyerocos saya udah. Saya sama Bu Fadilah dengerin aja, udah biarin sampai selesai. Tapi kok nggak berhenti juga, buset luar biasa. Memang nih orang doyan banget ngomong gitu. Kayaknya memang biasa emak-emak yang rumpi, yang biasa compreng itu di luar sana gitu ya. Jadi terbiasa mulutnya seperti itu. Iya. Belum lagi bahasanya bacot-bacot lah ngomongnya. Iya. Itu. Sedangkan manuskrip Alkitab kurang lebih 5.700-an manuskrip Alkitab itu ada sampai sekarang, ada tersimpan, ada yang di Vatikan, ada yang di Roma, ada tuh, ada tersimpan masih gitu, bukan hoax gitu loh.
Memang kalau kitab suci kita bukan gedebuk turun dari langit, gitu loh. Tapi dituliskan ya oleh para nabi, oleh para rasul, ya berdasarkan kesaksian mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus bagi mereka itu. Kalau menurut saya itu lebih otentik gitu. Kenapa? Itu yang mereka tuliskan gitu. Nah makanya mereka tuliskan di manuskrip. Gitu. Manuskrip masih ada sih. Sampai sekarang masih ada terjaga manuskrip itu. Makanya dikanonisasikanlah oleh bapak-bapak gereja. Seperti itu, Bu. Sebenarnya gampang, Bu, kalau mau jawab si Ripa ini. Ya, oke. Sekarang ke yang Jin ya. Selamat malam Pak Jin. Shalom. Ya, shalom. Bu Fatimah, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Ya, saya nggak mau mengoreksi sebetulnya. Tadi bagus perdebatannya. Cuman terkait dengan saya kurang menguasai Al-Quran, kan ada beberapa catatan yang pernah ada terkait dengan beberapa penghafal Al-Quran terbaik. Salah satunya Ubay ibn Ka'ab. Itu dia punya Ubay bin Ka'ab. Ya, dia punya 100. Kalau tadi dia berbicara terkait dengan Al-Quran itu tidak dikorupsi atau tidak korup, maka bagaimana dia membuktikan itu? Sementara Ubay ibn Ka'ab itu 115 surah, itu beredarnya di Damsyik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu 111 surah, beredarnya di Kufah. Lalu yang berikutnya Abu Musa al-Ash'ari 116 surah, beredarnya di Basra. Yang keempat itu Sa'id bin Tahib, itu 114 surat yang beredar di Madinah. Nah, bagaimana kalau ayat Al-Quran ini terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti kan dengan demikian penghafal-penghafalnya ini tidak boleh berbeda, harus 114 surah sebagaimana yang diklaim oleh mereka. Tapi kenyataannya kan ada yang 115, ada yang 111, ada yang 116, 114. Di situ saya sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak terjaga dengan baik. Mungkin itu sekedar masukan yang bisa saya berikan. Lalu terkait dengan itu mungkin QS 92 ya, saya kurang gitu hafal itu QS 92 terkait dengan apa. Tetapi nanti dilihat lagi lah ayat 1 sampai 3 itu. QS 92? Iya. Sebentar Pak. Al-Lail ya? Iya. Al-Lail Iya. Ayat berapa Pak? Ayat 1 sampai 3. Oh, oke. Saya share screen ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illallahu huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ini ya Pak ya? Ya. Bukan yang ada terkait dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Bukan 92 ya? Bukan 92 ya? Iya, kalau nggak salah tuh 92 atau 93. Iya ini 92, Quran 92 tuh Al-Lail. Iya, demi Oh yang ini. Ya, Oh, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kalau Inggris versi Inggrisnya itu bukan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, tapi demi laki-laki dan perempuan. Di situ Bu Fadilah nih. Bu Fadilah tahu nih. Bu Fadilah. Coba. Walaili idza saja. Apa? Ayat 3, Bu. Walaili idza yaghsha. Apa? Quran apa? Quran surat apa? Quran surat apa, Bu? Al-Lail. Al-Lail, sebentar. Itu yang keberapa ya Al-Lail? Yang keberapa Pak? Yang ketiga ya? Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Wal unsa. Saya pernah hafal itu. Al-Laili iza saja mawadda karu buka wa makola itu bukan
bukan ya? Iya, maksudnya kalau di Indonesia kan berarti wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Wal unsa sebentar. Itu al-lail itu ini ntar ayat berapa? Ayat 3. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Dan apa? Laki-laki. Dan apa ya? Dan apa harusnya ya? Demi laki-laki dan perempuan. Dan penciptaan laki-laki, wa ma khalaqal ladzi, dan yang menciptakan, maksudnya ini zakaro wal unsa, laki-laki dan perempuan. Kemudian maksudnya demi penciptaan laki-laki dan perempuan atau demi laki-laki dan perempuan? Kholako itu penciptaan. Kholako itu pencipta. Iya. Wamanya bu. Wama itu dan. Iya dan kan. Ma itu apa? Yang menciptakan. Jadi gini, wa itu dan, ma itu maksudnya ma kholako, dan yang menciptakan maksudnya itu, dan penciptaan maksudnya laki-laki wal unsa dan perempuan. Iya, karena kalau dalam versi Inggrisnya itu demi laki-laki dan perempuan, bukan demi laki-laki dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sini ada kholakonya Pak. Kholako itu artinya penciptaan. Oke. Iya. Berarti benar ya? Iya, benar. Iya. Yang berikutnya itu terkait dengan dua loh batu. Itu kalau tabut perjanjian pertama, kalau saya nggak salah mengikuti perkembangan, itu sudah ditemukan. Dan di dalamnya itu dua loh batunya itu sudah ada. Itu di bawah apa? Bukit Tengkorak. Itu sudah ditemukan. Dan dua loh batunya itu ada. Ada datanya Pak? Saya nggak salah nonton videonya siapa ya? Saya Pak, ya setahu saya Pak, memang dua loh batu ada atau berjanji itu ada, cuman hilang Pak. Itu tapi, bukan hancur ya, tapi hilang. Itu kalau nggak salah. Tuhan sendiri yang memang menyembunyikan itu Pak. Itu videonya siapa ya, saya lupa nanti saya cari, kalau ada kesempatan saya infokan lah. Lalu yang kemudian manuskrip ya yang di mana tadi? Memang benar itu 2 lembar. Jadi 2 lembar itu tidak membuktikan bahwa Al-Qur'an itu terjaga gitu. Jadi mungkin itu saja beberapa yang bisa jadi masukan bagi kita ketika nanti berdebat dengan mereka. Mungkin begitu Bu Fatimah. Makasih. Oke. Selamat malam, shalom. Ya, salam. Karena Pak Israel, selamat malam Pak Israel. Ya, shalom semuanya. Kalau saya sih nilainya seperti ini aja. Saya tadi nggak ngikutin debatnya, tapi saya pikir ya si Rifa lawan kantong plastik kresek juga yang menang kantong plastik kresek, saya bilang gitu loh. Soalnya mereka ini kayaknya ngebanggain bahasa Arab, tetapi yang di Arabnya aja Sembah SWT rumahnya tutup gitu. Lu mau ngebahasain bahasa Arab, mau bahasa apaan gitu loh. Terusnya kalau semuanya satu dunia ini Islam, yang ciptain vaksin siapa? Arab dari 2014 saja kena MERS saja sampai sekarang nggak ada vaksin. Lo orang hidup dari mana? Kadrun-kadrun ini. Model Rifa, model Farhan, model HMC. Lo orang hidup dari mana? Medis apa yang disumbang dari Arab? Kencing onta lo, bot. Apa sayap lalat? Gitu. Enggak juga. Ini jihadis-jihadis yang pada di live chat juga begitu. Perbandingannya lu orang bani tafsiran yang Arab aja mendingan ngikutin Arab, dia mahir bahasa aja dia diem, nggak kayak lu orang cuma modal bacot, cipta sama bego gitu, suruh ngusir setan apalagi gitu. Jadi ngapain lu orang yang Indonesia sosok Arab tetapi goblok aja, tetap aja goblok gitu loh. Gobloknya goblok ngapain? Yang Arab aja diem. Lu orang yang kesibukan ngebelain bukunya si Arab diem. Enjoy nikmatin vaksin, hidup sehat, pakai produk-produk Yahudi, produk-produk kafir. Lu orang ngapain hina-hina kafir? Lu orang diam di negara kafir juga.
ngomongin debat. Yang bisa yang menang debat hasilnya apa? Gitu. Nggak ada ciptaan apa-apa dari lu orang gitu. Mau kafir, negara-negara semua ciptain cari-cari vaksin yang paling tepat, harga murah segala macam untuk nolong orang sedunia, termasuk nyawa lu, Drun. Tetapi lu orang cuman ceritanya ngejikir, debat, begini, begitu, nggak ada gunanya semuanya. Gitu, gunanya apa gitu loh. Pakai otak dikit gitu loh. Jadi kalau seandainya kalau Arab lu aja yang mahir, yang punya Quran aja diem, lu orang yang bani tafsiran aja modal ngegonggong doang, ntar akhirnya modarnya kayak si apa itu Ustadz siapa Maher gitu, terakhirnya kayak dia gitu loh. Jadi jangan tololnya doang dipamerin gitu loh. Gitu aja sih kalau saya. Jadi kalau ngomong sama mereka ya mau debat, kalau mengenai teks atau apa atau naskah ya mereka tolol semua sih. Gitu. Ya karena yang dari Menahem Alinya aja, yang profesornya aja diem. Siapa sih yang berani debat gitu loh. Yang berani debat siapa? Goldian. Mereka buka aja, kan mereka bilang katanya debater Islam keren-keren. Takutnya di-kick segala macam. Buka aja di orang punya channel. Ini aja udah pada komen katanya saya nge-kick Riva coba. Iya makanya mereka semua framingnya begitu. Mau di-kick nggak di-kick, emang Allah lu bisa apaan? Ka'bah tutup, gitu loh. Mau zikir mau apaan? Bisa apaan pertanyaannya, mau di-kick nggak di-kick nih? Kita berbalik ke lihat Arabnya aja, biang majikan lu aja nyerah. Lu orang pada numpang di Indonesia tanahnya si kafir sok jago. Di kandang lu aja nggak ada mandul, nggak ada apa-apanya. Apalagi di tanah kafir. Gitu. Ya udah begitu aja dah Pak buat mereka. Ya kalau misalnya ngerasa di-kick, suruh mereka semua buka channel masing-masing. Kita orang pasti buru-buru tuh, pasti masuk ke bangsa kayak Audrey segala macam, pasti buru-buru masuk gitu. Jadi jangan pengecut model siapa ya, model Hamas gitu loh. Jadi gaya-gaya Hamas jangan dipakai di Indonesia gitu loh. Indonesia udah hidup dari perjuangan, bukan cengeng kayak lu orang gitu loh, Kadrun gitu. Ngajak-ngajak Israel perang, diserbu sekali cengeng langsung gitu. Ya udah itu aja sih Bu. Oke deh, makasih ya, saya jawab dikit tuh. Kalau masalah bahasa Arab mereka juga sebenarnya nggak bisa Pak, nggak tahu. Jadi mereka tuh modal ngeyel, modal baca kitab, Alkitab tuh cuma separuh-separuh doang. Kalau dibalikin bahas Al-Quran mereka juga nggak ngerti juga merekanya. Itu loh. Nggak masalah sih dengan bahasa Arab, asal aja mereka ngerti, mereka bisa, gitu aja sih saya. Kalau nggak bisa ya sama juga bohong gitu loh. Ya silakan Bu Fatimah. Iya. Iya, ini yang komen-komennya pada lucu. Katanya ini teolog kontekstual lawan siapa? Goldian berani nggak? Goldiannya suruh buka channel. Islam yang paling jago siapa? Debater Islam paling jago siapa? Menahem Ali. Buka channel. Emang siapa? Mereka nggak pernah ada live gitu ya Pak ya? Mereka nggak ada live gitu ya? Takut mereka mah. Kok saya perhatikan ya, saya pernah sempat ngintip ininya si channelnya si siapa ini Riva ini. Saya lihat kok nggak ada live-nya, ini kan cuma hanya video-video. Kalau video kan bisa diedit ya kan? Kalau namanya live itu kan dia orang cuma jagoan gitu kan, monolog Bu. Nah terus kalau misalnya sewaktu-waktu kita bisa ini masuk ke mereka kan enak ya, kalau mereka bisa buka live streaming gitu ya, sekali-kali kita nongol gitu ya. Iya kan, jadi kan sekalian juga kasih makan mereka Bu. Iya. Gitu kasih. Iya. Kalian juga mereka, soalnya kan udah nggak ada ciptaan apa-apa, nggak ada mukjizat, Ka'bahnya tutup, mau modal mana lagi? Pak Israel, maaf saya potong, itu ada Muslim di live chat yang bilang Indonesia tanah kafir nyet. Nah itulah,
ini kualitas komen dari oknum Islam Muslim ya, kampung gitu. Itu sangat-sangat kampung sekali gitu loh. Enggak. Indonesia tanah kafir, ya nggak usah di sini tinggal. Enggak, emang gitu tanah aja, kafir susah-susah jelas-jelas. amat. Woi, Prambanan sama Borobudur emang sembahan orang Islam. Prambanan Borobudur, Candi Muara Takus. Terusnya si Kalasan, Mendut, Borobudur. Itu Islam yang bikin. Sebelum ada Islam udah berdiri. Makanya saya bilang kalau merasa ini tanah kafir, ya nggak usah tinggal di sini kan, nggak usah repot-repot amat jadi orang. Tapi kok namanya pendeta sini? Pendeta Mendes Indonesia tanah kafir, ngacanya. Suruh ke Arab aja, di Arab juga ntar ketemu sama orang Kristen yang di Arab. Iya lucu, sebenarnya juga kalau berbalik mengenai Allah kan, kalau Allah itu cenderung dengan ciptaan. Sekarang ciptaan mereka apaan? Gitu. Masa Allah main ke sebelah lah, piramid gitu ngelihat, masa ngelihat piramid kagak ngiri, rumah secuil begitu tutup lagi. Enggak, ini nih gitu. Dari si Lanang ini main keroyokan, nggak pakai moderator, nggak pakai timer, nggak pakai aturan debat, nggak pakai tema, sukanya lari-lari topik, nggak punya malu. Padahal kita ngikutin dia terus loh dari tadi. Dia sendiri ngambil ayat ya kita cari. Kan, dia cara kita kan cari gitu. Hidayah kan. Cengeng Bu. Mereka kan dapat hidayah cengeng kayak Hamas. Nah gitu, kalau menurut saya begini loh. Menurut saya begini, maksud saya. Kalau memang nggak suka nyerocos, seharusnya ya pakai aturan. Nah di sini justru dia sendiri yang mempertontonkan bahwa dirinya suka nyerocos kan gitu kan. Nah maunya kayak maaf kita bicara anjing. Seandainya anjing itu dia liar, ya pasti diikat nih ya, dirantai. Tapi kalau anjing itu jinak, ya dia bebas, dia keliaran di dalam rumah ya kan. Nah, begitupun orang-orang pendebat model kayak gini, maunya di timer-timer. Kan nggak bisa lega, kita mau ngebahas tapi kayaknya buru-buru waktu gitu kan. Nah, kayak waktu kapan ya saya debat sama ANC. Sama ANC, dia cuma hanya menang waktu, tapi nggak ada penjelasan. Nah, saya menang di penjelasan, tapi kalah di waktu. Karena saya kepengennya gini loh, ketika kita ditanya, memberikan penjelasan, gitu loh maksud saya. Makanya saya nggak suka, di timer-timer tuh nggak suka. Kita cukup saling pengertian, maksud saya gantian ya Bu ya, ngomongnya gantian, saya gitu kan. Nah kalau kita lihat kan dia lebih banyak nyerocosnya, benar-benar luar biasa. Bisa dilihat lah di play ulang lah nanti. Apa namanya ini? Bu, kalau kita ngomongin masalah timer dari abad 7 sampai sekarang kita udah cerita akhir zaman. Mereka tetap aja numpang hidup, mau timer berapa lama lagi, udah puluhan abad. Gitu. Kalau ngomongin timer, ini udah puluhan abad. Bisa apaan? Ala SPT gak bisa apa-apa. Iya makanya. Ngomongin timer, ini timernya puluhan abad. Perbandingannya udah cukup puluhan abad. Baru hitung-hitungan menit. Arab, balik lagi udah 2 tahun tutup Ka'bah. Masa 2 tahun kagak ketemu vaksin? Mau ngomong timer apa lagi? 2 tahun loh. Gitu, ngomongin timer apaan? Masa mesti timernya sampai sama Bu Fadila sampai mau pengen nyanyi Bu ya. Bu nyanyi aja Bu. Iya makanya mereka itu kayaknya apa ya? Nyanyi. Luar biasa loh, nggak bisa nyelak sama sekali loh. Kita yang punya channel aja nggak bisa kasih kesempatan ngomong sama dia. Iya cuma jagoan menghayal Bu, kayak orang mabok lem, habis mabok lem debat gitu loh. Mending kalau maboknya sabu, tapi maboknya lem. Mentalnya itu loh, misalnya tadi kan ditanya mengenai poligami. Harusnya dia nggak usah baper, biasa aja, santai. Memang konsep Islam itu kan poligami dibolehkan gitu. Kalau dia baper ya berarti dia belum siap mentalnya gitu aja sih. Memang poligami kan memang ada di mereka. Terus katanya Alkitab membolehkan, padahal nggak ada ceritanya membolehkan. Terus ada nggak dilarang? Dibalikin sama dia, ada nggak dilarang? Lah kalau sesuatu tidak diperbolehkan itu artinya itu dilarang. Lucu. Jadi ini tata bahasa dia tuh nggak bisa bertata bahasa yang benar, mengerti tata bahasa dia sendiri tuh dia tuh nggak ngerti, kadang lucu juga.
Ya, jadi kalau ngelihat poligami aja diajak ngomongin poligami tapi mereka orang stres, ya artinya Islamnya bikin malu ajaran poligaminya itu. Kenapa stres? Kenapa harusnya bangga dong? Gitu. Udah tau bikin malu, kenapa lu ngebelain? Kan pertanyaan di sana, Bu. Kalau misalnya kita ditanya, kenapa Yesus mati? Kita bangga, kita menceritakan. Karena itu kenyataan, real. Tapi kalau justru mereka dia bangga dengan poligami, malah poligaminya itu Pak kesurupan. tadi. Justru Iya, dia bangga mereka dengan kesurupan. poligaminya tadi, kan lucu. Iya, makanya mereka malu sebenarnya gitu. Ajaran mereka itu sebenarnya bikin malu. Makanya mereka kesurupan. Bukannya ngejawab malah kesurupan. Gitu. Ya sesuai lah, Bu. Di abad 7 yang paling suci siapa sih? Muhammad ya kesurupan, dia juga satu Mekah. Enggak, Ya yang sama lucu dia lah. tadi katanya Allah punya hukum 100 hukum ya. Bu Fadilah. Bu Fadilah. Bu, itu tadi kan dia bilang, mau dibacakan nggak 100-100-nya? Dia bilang tidak boleh marah, tidak boleh berkata kasar di ayat di surat ini. Dia nggak menjelaskan surat apa, ayat apa, bunyinya seperti apa. Harusnya kan dijelaskan. Seperti dia mencomot ayat kita, dia kan baca tuh. Harusnya dia baca juga ayatnya di mana. Dari hal kayak begitu di Alkitab, di Injil aja, ajaran Yesus sudah ada di situ ya kan? Ngapain itu lagi? Makanya. Itu dia. Iya, itu dia bilang kan, harusnya kan yang valid, data yang valid. Dia bilang di Ali Imran, nah ayat berapa, bunyinya seperti apa, kan gitu. Lah dia nggak jelaskan bunyinya kayak apa, ayatnya berapa, cuman Ali Imran, ini. Cacili yo iso. Tiba-tiba Matius mengatakan begini. Lah yo, harusnya kan kalau dia bikin data kita, Alkitab kita dengan dia bacakan dengan kejelasan, dia juga harus bisa menjelaskan dong, gitu loh. Iya, makanya Alkitab sudah saya jelaskan. Nah, ditanya Quran, udah marah-marah, ujungnya keluar tadi saya tekan. Udah keluar begini, dia besok bikin katanya saya di-kick. Nah, udah deh. Biarin aja, Bu. Apapun yang terjadi ya, yang penting kita sudah meluruskan segala sesuatunya, kita kembali kepada Tuhan, gitu aja, Bu. Iyalah. Ya, saya untuk muslim yang di chat dah. Gini, kalau saya cuma nyaranin sebelum ngajarin Islam ke kita orang, jadi sebaiknya ngajarin Islam ke bapak lu dulu. Kawinin anak umur 6 tahun. Baru cerita Islam itu sempurna. Kalau nggak berani, jangan cerita Islam itu sempurna. Ajarin dulu bapak lu soal Islam. Ini ada si James, katanya, bentar Pak, si James bilang, Fatimah Fadilah harusnya share screen. Loh, Riva sendiri tadi nggak share screen, Arasan pakai HP, saya juga pakai HP. Dan dia pakai Google, saya juga pakai Google. Kan sama. Bener nggak? Mana channel Goldian? Itu ada yang bilang, ada yang sini. Mana channel Goldian? Mana channelnya sini? Share di sini. Ngebahas itu, lagi ngebahas saya katanya. Iya, sini. Mana channelnya Goldian? Share di sini. Ya, itu namanya apa sih? Goldi namanya Goldi. Yang Arab. Iya, yang Arab aja bego, apalagi ini kacungnya. Arab aja diem. Arab aja bego. Apalagi jangan gitu, kacungnya. Pak. Sini Goldian. Jangan gitu dong. Jangan gitu, Pak. Iya, mana channel Goldian itu yang promosiin Goldian? Si Arab aja bego. Turki aja bego, khilafah nggak mau didiriin, apalagi lu kacungnya. Sini channel Goldian mana? Nggak berani juga memang, itu. Sebenarnya kalau cuma hanya lawan omongan sih, kayaknya kayak Pak Israel gini modelnya sih cocok gitu ya sama mereka tuh, maksudnya. Iya, saya seneng justru itu ketemu kayak begini, Bu. Makanya saya demen-demennya TikTokan begini. Soalnya kalau ngebahasin ayat sama dia, yang Arab aja goblok sampai sekarang. Kencing onta nggak pernah dipromosiin. Indonesia aja yang tolol, kencing onta dipromosiin.
Gitu. Arab aja nggak goblok ngepromosin kencing onta, Indonesia yang promosin kencing onta. Kan gini, yang Arab juga udah nggak bego, lu orang doang udah bego, masih bego. Enggak, yang aku herankan tadi begini ya, pas waktu masuk ya Bu Fadilah ya. Jadi saya pas mau masuk tuh tiba-tiba bertiga tuh mereka tiba-tiba masuk ke sini semua. Jadi link saya tuh dibagi-bagi sama teman-temannya gitu. Padahal kan tujuan saya kan maksudnya biar dia sama Bu siapa namanya nih Umi Dini sama Bu Fadilah sama saya doang. Saya aja bagi cuma Bu Fadilah doang. Saya nggak bagi ke yang lain-lain loh tadi. Kecuali setelah dia keluar baru saya buka kan. Gitu. Karena dia udah keluar baru saya buka. Maksud saya tuh biar fokus aja, kayak orang ketakutan. Mereka tuh kayak udah duluan kompromi, nanti kamu hajar Fatimah di sini ya, hajar Om. Jadi malah ngajarin, ada yang ngajarin duluan gitu loh. Kalau kita kan biasa aja ya kan, sampai gitu. Tidak berlebihan. Kasihan tuh, mereka bilang katanya Israel suruh ngaji dulu, mau ngapain ngaji? Nabi lu aja kesurupan. Emang ngaji yang ngajarin ngaji siapa? Coba. Iya, yang ngajarin ngaji siapa selain Muhammad? Muhammad aja kesurupan, mau ngapain gua ngaji? Gile ngaji. Muhammad aja yang ngajarin ngaji kesurupan. Terusnya gua ngajarin ngaji gitu. Parah bener-bener. Rugi. Apa Pak katanya? Di live chat iya, apa untung? Bapak suruh ngaji. yang sekarang kita berbalik mikir, abad 7 itu mualaf nggak ada yang kesurupan nabinya. Ngaji mau ngapain? Yang kagak ngaji malah kagak kesurupan. Iya, abad 7 mualaf nggak ada yang kesurupan. Sampai abad 9 tuh, sampai nongolnya Quran, nggak ada yang mualaf kesurupan. Yang kesurupan nabinya. Ini masih aja si James itu loh Bu, Pak James itu. Bu Fatimah dari tadi share screen terus loh. Padahal iya. Saya tanya dia, makanya mana dalilnya? Kata dia nggak bisa karena dia pakai HP. Padahal saya minta aja biar saya taruh di sini, saya scan di sini maksud saya. Bilangnya Bu Fatih kita nggak share screen. Kalau saya kan karena memang pakai HP juga, jadi nggak bisa share screen. Lah dia ngata-ngatain kayak gitu Bu Fatimah. Bu Fatimah dari tadi share screen kok. Juga ada kadernya biasalah. Itu channelnya Goldian mana itu nggak masuk kok. Mana channelnya Goldian? Emang dia punya channel Pak? Itu katanya itu disuruh masuk ke channel Goldian itu. Tahu tuh tadi ada yang pakai jilbab tuh. Ada yang fotonya pakai jilbab Bu. Nggak tahu Bu itu siapa namanya. ST apa tuh ST. Langsung cari di YouTube. Ketik aja mungkin Goldian. Enggak, suruh dia yang share dong. Kita kan ya masa kacung aja bego, masa kita mesti ikutin Bu. Sorry lah. Suruh dia yang share sini kalau mau. Mendingan gini aja, tiap hari orang kita juga live streaming ya kan. Ya tinggal masuk aja. Iya. Kalau kita kan selalu live streaming semua orang Kristen. Benar. Iya, betul. Rugi. Iya. Kita mah nggak ada takut ya Bu. Babi kesurupan setan aja kita telan sama setan-setannya. Apalagi cuman kacungnya Arab. Tuh katanya ada suruh dukung channel Sis Fatimah dan Sis Aubrey. Sis Aubrey memang punya channel? Belum sih, tapi ya next time mungkin ya Pak Israel nih yang buat nih, dia janji katanya mau buatin Bu. Oh ya udah, bikin aja. Ya Bu, kalau saya yang bikin mah rame Bu, tenang aja Bu, pasti Bu. Soalnya playmakernya Aubrey Bu. Kalau enggak ya udah di sini aja gantian sama saya. Boleh. Iya, jadi kalau saya pas nggak sempat, kalian ambil alih. Tapi bukanya yang gubrak-gubrak Bu. Kalau yang soft nggak seru Bu. Soalnya kita lawannya kan kacung Bu. Iya, sekali-kali kita otaknya cuma hafalan gitu loh, ngerti mah kagak. Bacot doang kenceng. Iya kan, saya selalu padahal udah biasa buka link juga ya kan, untuk mereka biar masuk kayak gitu-gitu kan. Dengan misalnya hari ini ngebahas apa kita, nah tinggal dia masuk gitu.
Tapi nggak ada yang masuk-masuk mereka. Masa tunggu harus sampai ribet begitu ya kan? Sesumbar aja kayak si Rifa ini. Banyak sesumbarnya doang ngomong. Israel, nggak kangen sama Ken Arok itu, dia bilang, Umi Rifa akuilah, gentle lah kalian tuh, atau Ken Arok Pak Israel. Gimana? Masalah gentlenya mau gimana sih? Giliran saya dulu datengin ke tempat zoomnya mereka, saya dibilang pengemis penonton. Nah, makanya saya nggak mau dong ke channelnya mereka ya kan? Orang saya ya, punya. Bu Fatima, jangan mau. Bu Fatima, saya mau nanya, mereka tuh juga gitu nggak? Misalnya kalau debat selalu ada yang masuk dan ngundang orang gitu juga ya? Nggak ada, mereka nggak ada gitu. Nggak pernah ya? Nggak pernah ada debat-debat gitu ya? Yang ada tuh mereka cuma nanya video editan. Kalau nggak ngerilai punya orang kayak gitu. Ngerilai punya yang Kristen loh kadang-kadang. Kayak si siapa ini? Si siapa itu Benteng Umat apa itu? Wow, dia paling seneng banget tuh ini saya tuh. Kalau HMC sama si siapa tuh suka gambar-gambar yang menghina-hina lah, gambar melecehkan pribadi orang kayak gitu-gitu. Iya, mereka main ini Bu, serang pribadi. Iya, lu mau serang pribadi juga tetap aja lu kacung lebih goblok daripada majikan. Majikan lu udah tutup. Lu mau ngapain lagi sekarang? Majikan lu aja tutup. Lu mau ngapain? Jangan-jangan pindah ke itu kali, pindah ke Cina gak? Apa pindah ke India? Iya, mungkin sekarang dia kiblatnya udah pindah, Bu. Gitu, ya Kadrun nih. Ke Hamas ya kiblatnya. Iya, makanya gitu. Cari yang aman. Iya, asal enggak ke Yaman ya. Kiblatnya pindah ke Yaman, Bu. Kan majikannya Yaman, bosnya. Si Rijik. Bosnya kan orang Yaman, jadi mungkin kiblatnya pindah ke Yaman. Jangan gitu Pak, jangan gitu Pak, terus saya. Gimana nggak jadi bawahan, orang cicak, bunuh cicak pahala, semakin kencang mukulnya pahala. Iya. Itu kan ada sejarahnya, makanya bunuh cicak berpahala. Konon kabarnya Rasulullah itu pas berperang dia terus lari masuk ke suatu gua, kemudian pas dia bersembunyi di situ bunyilah suara cicak, cek menandakan ada orang di dalam. Nah, itu makanya Rasulullah benci sekali sama cicak. Itu sejarahnya. Cicak nggak tahu apa lagi bunuh. Bu Fadila lihat nih, ada yang ngomong begini nih, yang Bu Fatima ini baru debat udah dipinter dengan topik Fatima sedekah. Ya ceritanya mereka bikin ini di videokan sama mereka, di apa namanya, dipotong-potong. Bu Fatima ini berdebat udah diprinter dengan topik Fatima sedekah gugup ketika diinjili oleh Umi Rifa sampai memanggil TKW Arab Goldian Simbolon. Sing TKW siapa? Yang ngaku TKW tadi siapa? Ini Goldian tadi kayaknya namanya Pak Israel yang Goldian tadi yang ngomong gitu. Ya. Enggak, tadi yang ngaku TKW siapa ya pas saya masuk tadi? Ya dia yang bilang TKW tadi. Ya iya, ya sudah. Itu TKW ya? Bu, saya mau nanya Bu, kalau seandainya jadi TKW di Arab, di Mekah gitu, terusnya kalau diperkosa sama Islam Arab, apa pahalanya apa ya Bu ya? Ya intinya nggak bakalan di penjara Pak, nggak bakalan di penjara laki ya, juga. Nggak bisa nuntut kitanya nggak bisa nuntut, karena kan memang hukum mereka kan boleh sesuai dengan syariat Islam kan, budak belian itu kan boleh halal disetubuhi, itu namanya budak belian, TKW TKI itu kan budak belian, kan mereka dibayar, itu namanya dibeli budak belian. Iya. Kalau gitu Rifa mesti ke sono. Ya kan dia TKW dia bilang tadi. Ya TKW-nya kemana? Dia mau nggak mungkin ke Arab Bu. Di Arab dia bilang tadi. Dia mah udah di Arab, bohong lah. Mana mungkin dia kalau di Arab, masa bego huruf Arab. Mana majikan udah di sana masih bego. TKW Arab sama bahasa Arab Fusha itu beda Pak. Begitupun orang Indonesia yang TKW di Arab Saudi, kalau bicara sama saya atau bicara sama pelajar yang lain itu mesti ada beberapa hal yang nggak paham.
gitu loh. Bu Fadila sama Bu Fatimah. Iya. Ya. Pada takut nih ada mungkar nangkir. Pak Bajigur, ya. Pada nggak takut nih ada mungkar nangkir. Oh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ini malaikat kubur nih. Saya datang sebagai nungkar nangkir, sebagai penegak hukum. Waduh, ini apa namanya nih diinterogasi nih kita. Ya, tadi saya memantau. Kayaknya nungkar Jangan-jangan nanti ditanya Man Robuka lagi nih. Nah, saya sebagai penegak hukum tadi memantau perdebatan. Satu, makanya saya putuskan bahwa si Rifa banyak omong tidak mengasih kesempatan kepada orang lain. Kedua, referensinya tidak jelas. Dia nggak tahu ya itu. Dia mengandalkan manuskrip Birmingham. Manuskrip Birmingham itu hanya 1 lembar, nggak lengkap. Itu kan tolol. Itu kan di abad ke-8. Kalau dia mau bertanya sama kita sejarah manuskrip kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru lengkap sekarang itu. Makanya ada P1, P2 sampai itu lengkap. Makanya dia tolol, nggak tahu dia dari perjanjian lama yang gini, Pak. Tadi sempat dia tanyakan gini, mana manuskrip dari Kristen yang dari abad pertama gitu. Ya, jangankan abad pertama, sebelum abad pertama ada yang tahun 3000 sebelum Masehi. Itu yang didapat di gua di Laut Mati itu ada 3000 sebelum Masehi. Ya, makanya saya ketawa tadi waktu dia bilang. Kedua lagi, dia bilang Alkitab sudah dikorupsi. Apanya yang dikorupsi? Justru Al-Quran ada aliran Wafs, ada aliran Haf, ada aliran sana. Itu berbeda. Makanya tolong saya kasih informasi. Makanya saya ketawa-ketawa tadi dia asal ngomong, nggak tahu sebenarnya dia apa yang diomongin. Makanya kalau dia ngomong itu nggak ada timernya dan nggak ada moderatornya, jadi diskusinya agak dia menguasai panggung dalam arti menguasai waktu gitu loh. Tapi memang begitu mereka, saya lihat di HMC juga begitu metode komunikasinya begitu. Mereka itu tidak bisa mengendalikan diri karena memang orang ini kan tidak punya referensi takia, orang kerja takia untuk pembenaran. Dia bicara tentang Alkitab di korupsi. Apanya yang dikorupsi di Alkitab kita bisa jelaskan. Dia tahu nggak justru Al-Quran itu ada aliran Hal, ada aliran Was, ada aliran sana. Itu Maroko itu mana sama Al-Quran sama kita. Mantap, Sudan juga nggak sama. Jadi kalau dia bilang sejarah, justru Alkitab itu lebih akurat. Al-Quran itu, Alkitab itu sudah ada tahun 48 sampai tahun 64 itu sudah ada. Itu setelah Yesus mati. Alkitab itu tulisan Paulus itu dari tahun 48 sampai tahun 64 sudah ada, itu Paulus. Jadi kalau untuk Gospel Matius, Markus, Lukas itu sudah ada dari tahun 50 sampai 66. Kalau untuk Kisah Para Rasul itu tahun 52 sampai tahun 62. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati itu setelah mati 30 tahun masih ada. Makanya ahli sejarah itu Yosefus itu menyaksikan, bukan orang Kristen, dia orang Islam. Baru Yohanes tahun 92. Jadi mereka itu harus tahu. Jadi Alkitab itu sudah ada 15 sampai 60 tahun setelah Kristus meninggal. Kalau Islam itu Al-Quran itu baru ada 200 sampai 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Maka tadi saya ketawa waktu si ngebacot siapa itu, si Rifa itu ngarang semua dia. Katanya justru coba lihat Al-Quran aliran Wars, aliran Hab sama aliran sana. Di Sudan itu nggak sama, Maroko mana sama Al-Qurannya. Orang ini kan banyak memframing saja dengan ngomong-ngomong gede untuk pembenaran. Mana berani kalau adu data, makanya mereka serahnya modal bacot doang. Makanya kalau tadi saya mau masuk tapi nggak bisa, saya mau jelaskan. Mau dia bilang mana mau saya buktikan, saya mau kasih uang sama dia. Kalau saya benar, saya kasih ongkos dia ke Arab. Kalau saya salah begitu caranya tadi. Kalau saya ada buktikan,
Kamu kasih ongkos saya berangkat ke Israel. Kalau dia yang benar, saya kasih ongkosnya ke ke Arab tadi. Saya kasih data itu, nggak ada itu Al-Quran itu beda itu. Karangan Waf sama karangan Waf itu beda. Jadi dia harus tahu itu. Jangan asal cerita-cerita apa itu, sebagian yang baru saya jelaskan supaya dia tahu. Jadi kalau dia bicara buktinya, manuskrip Alkitab itulah yang paling lengkap. Makanya kalau bicara sejarah, orang itu nggak akan berani. Makanya waktu dulu pameran Al-Quran di Jakarta dulu itu nggak lengkap itu pamerannya. Hanya berapa aja ditunjukkan itu pergamusnya itu. Makanya kalau bicara sama orang ini, kalau kita bicara didukung sejarah, pasti lari karena nggak bisa didukung sejarah. Mereka punya apa? Kalau kita lengkap terbuka, itu cerita sementara. Silakan langsung lanjut Israel. Tadi waktu Rifa ini debat itu, ketika dia nanya belum dijawab, dia udah ngomong lagi. Jadi makanya itu dia. Itu yang saya bilang modal mereka itu hanya modal ngebacot. Dan lihat saja di HMC mereka main kroyok, lihat. Kita kalau ngomong dia malah dia kasih. Beda kan kalau di channel kita kasih kesempatan bicara. Makanya orang itu sistemnya begitu, karena teori ajarnya ajaran pembenaran, tidak siap menerima kenyataan. Karena referensinya nggak cukup, nggak kuat. Apalagi kalau kubuka nanti Abu Daud, apalagi kalau kita buka Abu Daud 2407, buka dulu Bu Sakia juga hadis Abu Daud 2407 biar kelihatan dulu, biar tahu mereka satu. Kita buka dulu hadis Abu Daud 2407. Hadis Abu Daud, sebentar Pak. Ya. Oh ya, kita masuk belum kasih salam ini. Salam buat ini Bu Fatimah sama Bu Berkah. Enggak, saya juga lupa tadi. Saya lupa bilang salam lagi karena saya saking gondoknya melihat siapa namanya si Rifa itu. Abu Daud berapa Pak? 2407. Abu Daud dari sebentar. Dari Sunnah Majah bukan? Sunnah Majah ya? Iya nggak salah Sunnah Majah itu. Abu Daud 2407. Kalau nggak salah itu Sunnah Majah kalau nggak salah. Coba kita periksa dulu ya sama sanadnya ya. Ya, periksa dulu sanadnya. Oh iya, ini sahih Pak. Ya. Sahih ya, silakan. Coba dibaca bagus-bagus. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Nggak usah dibacain cerita itu bahasa ngaur itu. Jadi iya berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan harta hendaklah untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan hutang atau kerabat yang butuh pengayoman, maka kepada bukan itu salah. Oh salah. Salah 2407 2607. Oh bukan Ibnu Majah berarti. Bukan Ibnu Majah. Bukan Ibnu Majah itu, bukan. 2407 bukan itu isinya, bukan. Bukan itu isinya. Aduh, kok jadi lupa saya. 2470. 407 apa ya? 407 Pak. 407. Coba saya cari screen dulu. Saya udah lupa, habis sudah lama saya enggak. Bentar, saya buka dulu. Coba bicara yang lain dulu, saya mau cari dulu. Nanti ini paling enak biar nanti kalau apa langsung. Ini Abu Daud beda lagi nih, Beda lagi ya ini ya, tentang kurban. Tentang kurban bukan? Sebentar, Abu Daud ya, sebentar saya cek. 2407. Mungkin yang ini kali ya. Oh ini Inggrisnya nih, Inggrisnya susah. Bukan juga ya, bukan.
Yang mana ya? Halo Pak. Pak Bajigur mungkin mau ngomong dulu, silakan. Ya, saya cari dulu ntar. Oke. Pak Mungkar Nangkir? Bajigur dulu. Saya standby dulu. Oh, Bajigur, Pak Bajigur dulu. Kok namanya Bajigur? Iya, tadi saya cuma Bajigur, nama minuman, Bu. Bajigur. Iya. Tadi saya mengamati dari perdebatan yang ada, sayangnya itu tadi karena nggak ada moderator, jadi nggak pakai timer. Kalau saya memang nggak mau, Pak. Saya nggak mau pakai moderator segala. Maksud saya justru gini loh, kita biar enak diskusi. Maksud tujuan saya biar kalau seandainya Rifanya nggak nyerocos terus, sama-sama pengertian, sama-sama mencari kebenaran gitu. Nah, masalahnya dianya seperti itu. Jadi saya sempat ya mungkin ini cuma asumsi saya ya, tapi mudah-mudahan benar. Kayaknya mereka kalau berdebat itu sudah dikondisikan untuk seperti itu, Bu. Jadi tidak ada kesempatan untuk lawan untuk bisa menjawab. Ketika dia melontarkan pertanyaan, buru-buru ketika belum dijawab pun mereka sudah beralih pada pembicaraan selanjutnya. Iya, itu dia. Belum dijawab dia ngomong lagi atau dialihkan ke topik lain atau bagaimana seperti itu. Jadi sudah dikondisikan seperti itu. Jadi makanya terkesan seolah-olah dia menguasai panggung dalam tanda kutip ya. Gitu. Kan memang kemarin saya udah bilang, Pak, saya hanya ngikutin mereka dulu. Saya udah nggak mau Bu Fadila. Kita ngikutin aja dulu gitu kan. Tapi sudah mulai kepanasan dia kan. Nah, sudahlah mendingan daripada ribut terus dia nggak terima sama Bu Fadila, ya udah sama saya lagi. Nah, sama saya lagi saya fokuskan ke Ali Imran tadi. Gitu loh. Nah, itu memang saya udah nggak bisa di situ. Hanya saja gini, Bu. Bahayanya berdebat dengan orang-orang seperti ini bagi kita-kita yang awam akan terkesan seolah-olah dia yang menang gitu, Bu. Iya. Seolah-olah loh ya. Iya, bahayanya di situ. Ya, Pak JJS. Selamat malam. Maaf, Pak Bajigur udah belum? Oh, silakan yang lain. Ya, ntar ya Pak Bajigur ya, bentar ya. Pak JJS, selamat malam. Iya, malam Ibu. Salam. Ya, jelas? Salam. Jelas sekali. Ibu kurang, saya bilang kurang. Hasilnya dari dulu si Ripa itu mah ngoceh terus. Jadi kalau Ibu kurang data ya habis dia ngeloceh terus. Itu menurut saya, pendapat saya ya. Sasarannya kan sama kayak bahasa Ibu juga. Itu yang saya tahu ya. Ini si Israel siapa? Kurang data gimana? Iya, saya rasa malah nggak kurang data sebenarnya. Malah dia yang kurang data. Ya, dia itu semua si AMC siapa itu udah kurang data. Tapi kan yang disajikan ini penonton loh. Kalian kan cuma berdua berdebat atau berlapan kah? Kayak gini bertujuh. Sasarannya kan penonton kayak di Ibu Fadila cuma 5, 6 sama saya. Makasih Bu Fadila sumber masuknya linknya. Tapi yang Bu si Fatima itu 1000-an lebih melihat, ya jadinya habis dilonco-loncoi si Ripa. Itu aja pendapat saya ya Ibu Bapak. Ya kita jangan bikin sinis dong ke penonton, karena efeknya kayak mereka mirip-mirip jadinya di HMC atau Mualaf Channel. Mereka kan bikin sinis, tidak lebih ke arah penguatan. Oh ini lo ajaran Kristus, oh ini lo ajaran kasihnya. Itu aja Bu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Gimana? Maksudnya gimana? Kurang paham ya? Data ya seperti penjelasan tadi mengenai apa tadi kan, ke masalah di kejadian diambil dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Itu kan memang harus disinkronkan, ada faktanya di screen share. Ini kan setelah acara ini apa Ibu Fatima ini kan ditonton orang lagi, di-upload, di-download, ditonton besok gitu kan. Jadi kalau itu, belum lagi diedit, dipotong-potong, lebih parah lagi nanti. Tapi tadi Bu Fatima udah screen share, screen share kok tadi. Saya kan saya screen Pak. Saya screen semuanya tadi. Saya screen tadi. Itu satu. Terus
kedua penguasaan ke agama ibu yang lama. Itu Ibu Fadila lebih siap. Misalnya sholawat, ambil aja kamus dari googling atau ini kan diperjelas Bapak kan gitu-gitu dia. Tadi kan kita udah bilang begini Pak, saya udah perjanjian ya bahwa saya sama Rifa sama Bu Fadila juga udah ngomong kita kasih leluasa dulu. Emang kemarin saya udah janji kan begitu kan sama Rifanya. Saya kasih seluas-luasnya mungkin. Nah makanya saya ngikutin dia dulu Pak soal Alkitab. Begitu kan. Nah tetapi pada detik-detik terakhir saya tekan terus. Nggak bisa, harus gantian karena dia kebanyakan nyerocos. Nah mengenai masalah sholawat, kenapa saya masukkan Bu Fadila? Itu dikarenakan tadi kami sudah janjian mau masuk berdua Pak. Saya pikir ada Umi Dini juga. Jadi berdua. Nah Bu Fadila udah dari tadi udah telepon saya. Mau minta masuk, tadinya saya pikir waduh Bu si Dininya aja nggak mau masuk kan, takutnya tadi dibilang keroyokan ya kan. Nah makanya kenapa saya sengaja memang untuk masalah sholawat itu saya bukannya nggak tahu Pak, tahu, tapi biar ada kesempatan Bu Fadila masuk nih kalau mau ngomong bahasa Arab nih sama Bu Fadila begitu Pak tadi. Mungkin Bapak kurang nyimak semua tadi yang kita sampaikan kayaknya. Gini maksud saya Bu Fatima ya, maaf semuanya dulu ya. Kalau Ibu mainkan di Google ini tadi sholawat artinya begini, screen kan, itu kan penonton melihat. Orang itu kan kayak gitu tuh Bu, dari WhatsApp, dari apa-apa, kirim itu untuk si Rifa tadi. Lah masalahnya Bu Rifanya marah-marah Bu. Bu Rifanya udah marah-marah gimana? Ibu berapa kali pun kita debat mau di mana-mana, itu yang lawan debat kita itu keras kepala Bu. Menang tidaknya penonton itu. Kan? Gini loh, kita mau ngajak dia biar berdiskusi tentang masalah sholawat ya kan. Nah kalau kita cuma hanya searching Google ya sama aja dodol. Maksudnya biar sama-sama berbahasa Arab. Nah berdua dengan Bu Fadila, tetapi dia lebih ngamuk-ngamuk. Dia nyerotos ngamuk-ngamuk Pak di sini. Gimana kita mau ngomong? Saya aja kuping saya sampai sakit saya dengar dia teriak ngoceh terus. Saya aja pancing emosi saya, coba. Sampai saya bilang Bu Fadila, yuk kita nyanyi aja Bu Fadila, kita nyanyi aja, kayak gitu ya kan? Ibu Fatima, Ibu Fadila dan semua, gini loh, kita harus yakin, apalagi kayak gitu, yang model halus-halus saja orangnya, Ibu ajak debat yang tidak dari Kristen, pasti bahasa orang tuh yuk diskusi yuk ini, lari-larinya apa? Ribut. Jadi kita kan menyajikan ini ke penonton loh. Karena aku melihat ya ini nggak sekedar aja dari 2001 udah aku tonton baik dari Facebook atau segala macam. Facebook belum ada dulu, Friendster apa debat-debat gini udah saya tonton. Masalahnya itu tadi yang saya lihat kita cenderung hanya polanya ke lawan debat bukan ke penonton. Itu Bu, dulu 2001 2002 itu Yahoo Messenger belum ada nih, Google ini baru-baru ini aja naik. Itu Bu ya. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu Fadila, Bu Fatima, itu aja yang saya tahu. Shalom. Saya nambahin deh untuk Majisi. Pak Jisi, sebenarnya tuh kalau untuk debater Islam Muslim lah, yang kadrun-kadrun begitu, kita yang Kristen ini sebenarnya udah cukup tahu ya dari pembukaan di rak gitu segala macam, terusnya dari perdebatan yang lain, terusnya ada juga dari teologi kontekstual dan CIA segala macam. Itu kan mereka juga suka nge-live kan. Nah, itu mereka sebenarnya udah kita yang Kristen ini sebenarnya udah tahu gitu loh. Cumannya mereka kan kalau kita kan mempromosikan mukjizat, kuasa dan segala macam, kalau mereka kan pakainya bacot. Gitu. Jadi kalau lawan mereka, saya berbaliknya memikirnya begini, yang Arab aja bego apalagi kacungnya. Kalau saya berpikirnya begitu, jadi nggak usah dipikirin. Kalau menurut saya netizen Kristen udah pinter lah gitulah. Yang dungu-dungunya kan yang kacung-kacungnya itu. Yang cuman hafal satu ayat, gayanya udah kayak orang paling pinter sedunia. Itu betul sih. Pak Israel, cuma kita berbicara gini loh, ini orang Indonesia, lihat Bapak aja, orang Indonesia itu pintar kompilasi. Jadi begitu juga penyimak
pendebat kita ini loh. Karena gini, kalau kita dilihat arogan tanpa yang memberikan dia istilahnya stop merokok, dikasih lambang stop merokok. Kalau tidak kayak gitu ya, maaf cakap, mereka melihat oh sama kok pendebat wanitanya sama aja nyerocos saja toh. Artinya debat-debat itu banyak di situ kan dibuktikan di situ tadi. Orang tuh udah merasa misalnya kita bilang gini, produk-produk semua komputer ilmu pengetahuan banyak dikeluarkan oleh non muslim, tapi mereka kan akhirnya melihat oh sah gitu loh. Jadi ada, walaupun kita bilang lawan debat itu pasti nggak merasa dia mau kalah, itu aja yang saya tahu gitu Pak Iya, Israel. tapi kalau kayak Bapak bilang semua produk-produk komputer dari non-muslim, mereka bilangnya apa? Otaknya dari Allah. Mereka nggak bisa kayak begitu Pak. Jadi kadang-kadang lari ke Borobudur. Iya, mesti lari ke Borobudur Pak. Kalau Borobudur mereka nggak bisa bilang dari Allah Pak. Kita bicara Gitu, gini Pak. juga Pak. Mohon maaf Pak ya. Kita bicara gini. Semua kita ini manusia ciptaan Tuhan. Sekarang di plot kita ini dalam bahasa ada agama tadi, Hindu, Buddha, Kristen, Islam dan segala macamnya. Jadi hal-hal kayak gitu akan dilontarkan. Jangankan itu, waktu saya dulu di daerah Kalimantan tahun 2002-an, bahasa itu diucapkan. Ini Tano Allah katanya, padahal dia ngontrak. Kayak gitu itu bisa Ibu, Bapak. Pak Nukan Nangkir udah datang nih Pak Nukan Nangkir. Tapi begini Pak, kalau mereka, bentar Bu, kalau misalnya mereka membawa segala agama, kita berbalik lagi, si Buddha, Cina lah, udah mendirikan Borobudur. Si Hindu udah mendirikan Prambanan. Si Allah kediriin apa? Nah gitu loh. Bisa apa gitu. Pertanyaannya kan kita cuma tanya bisa apa. Cuman mereka kan kagak mau ngerti. Gini Pak, biar saya pun mau keluar gini loh Pak Israel. Mereka mendirikan sukses loh. Sekarang mayoritas. Kenapa? Itu sesuatu hal yang sah. Sekarang mayoritas. Kalau dulu kita bilang tahun-tahun ayah saya, tahun kelahiran 45, zaman-zaman penjajahan dulu, mana ada cerita agama, cerita nyelamatkan diri. Makanya kasus-kasus antara apa ini tadi, baik itu tim tentara rakyat, tentara yang diolah oleh Jepang, semua itulah saya bilang itu. Ya aku bilang di generasi orang tua kita ini belum di agama, tapi udah bisa dibilang oke, mereka Borobudur apa-apa mungkin sejarah historisnya Hindu, Buddha segala macam, tapi kenyataan mereka mayoritas. Kenapa itu? Inilah mungkin bisa dibilang di pendeta dulu gimana dalam menginjili, mensiarkan agama Kristen ini di Indonesia, kan gitu. Sedikit-sedikit aja kayak. Oke, Pak Jess, makasih. Iya, makasih Bu Fatimah, Bu Fadilah, ya Pak Israel. Iya, sebentar, mohon maaf, saya kalau boleh kasih masukan, kalau boleh Bu Rifanya juga tahan diri. Jadi kalau misalnya satu pertanyaan belum dijawab, jangan nyerocos terus. Itu juga dalam etika berdiskusi saya rasa tidak sangat amat tidak memadai. Kalau nyerocos terus bagaimana mau menciptakan situasi diskusi kondusif? Itu loh maksudnya, bukan ini, kalau kayaknya dia muslim Pak. Ini juga muslim pasti. Kayaknya Bu Abre. Oke, baik. Kayaknya muslim dia tadi, makanya dia ngomongnya begitu. Dia nggak ngerti cara trik menghadapi musuh. Makanya dia cuma hanya ngomong doang enak. Kasih masuk aja Bu, kasih masuk aja dia ketemu sama udah saya. Keluar dia, Pak. Udah keluar. Oh, keluar sendiri. Bu, Pak, itu yang di private chat itu Bu, buka dulu. Tolong buka yang di private chat yang saya tulis itu, Abu Daud 2407, Sunan Abu Daud itu. Sebentar. Kita enak ini sekarang mau menghadapi Idul Adha kan, jadi kita kasih itu. Oke Pak, sampai pagi Pak. Iya, sampai malam minggu. Sebentar ya. Bu Fatimah, Bu Fadilah, Israel, Pak, Bapak-bapak, saya izin boleh ya? Besok ada ibadah. Besok mau ibadah. Makasih Bu Abre ya. Aku yang makasih ya. Abre ya. Sama-sama. Tuhan berkati. Amin, amin, shalom.
Ya, Salu. Buk yang Muslim tadi siapa yang masuk nyusup tadi? JJS. Walah. Enggak, kalau dia menurut saya nggak paham itu. Dia bukan Muslim, Bu. Kalau Muslim bilang salam kayaknya nggak mungkin. Dia bilang salam tadi. Ya bisa jadi ngomong salam doang, tapi ya. Iya. Dia nggak paham cara debatnya, nggak ngerti, dia cuma hanya ngomong. Yang diserupakan itu, yang diserupakan. Karena gitu. Sambil nunggu Bu Fatimah buka Sunan Abu Dawud, saya mau nanya nih soal bahasa Arab nih, mumpung ada Bu Berkah. Bu, tadi antum itu kata Ibu itu yang mana bahasa, Pak? Bukan lagi, maaf. Pak Nur Nangkir yang mana nih? Coba Kak sambil lihat di layar. Yang ini atau yang ini? Tafsir.com atau yang Hadisnet? Atau yang mana? Kan ada banyak ini. Translate hadis saja ya. Ya ini tadi makanya. Yang ini bukan Pak Mungkar Nangkir. Pak Mungkar Nangkir. Iya, ini mah yang tadi ya. Ini apa isinya? Bukan yang ini, yang lain, yang ganti. Makanya dari tadi juga yang ini juga tadi itu. Coba Pak pilih Pak yang mana? Ada banyak nih Ibu Daud nih 240. Coba. Masna apa Mas? Coba lihat dulu. Musnad Ahmad atau 2407 Abu Daud. Sunan Abu Daud 2407 tentang apa? Untuk Idul Adha, persembahan tentang penyembahan. Atau jangan-jangan udah direvisi, Pak. Coba ini apa, Bu? Ini sama nih, ini juga nih. Aku diperintahkan pada hari kurban untuk menjadikannya sebagai hari raya. Ini beda kurban lagi yang ini. Iya, kurban, tapi untuk pertanyaan ada seorang bertanya sama apa? Oh, gitu. Apakah aku boleh berkurban dengannya? Ya, terus. Tidak. Akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu, serta engkau gunting kumismu, dan engkau cukur bulu kemaluanmu. Itu mantap, Bu. Nah, itu maka dia. Itulah kurbanmu yang sempurna di sisi Allah. Itulah dia. Itu kasih sama si Umi. Apa? Sama si Umi di ini. Saya sebenarnya itu banyak ya Pak ya, segudang hadis itu banyak banget saya sebenarnya, cuman apa ya? Kamu akhir nemu-nemu aja gitu. Kasih sama si Umi. Mereka pasti akan mengelak Pak kalau ngomongin hadis. Alasannya doib gitu-gitu. Iya. Nggak ada sanadnya lah, apalah gitu. Ini padahal ini itu kan sudah. Ini bawahnya nih. Sudah bin Abdullah bin Marwan. Ini dari Al-Badi, Al-Bajaz, Abu Musa, Al-Hamal, Tabiul Atba, kalangan tua wafat tahun. Oh, ini riwayat ininya, kematiannya. Ini perawinya nggak tercatat ya? Mungkin. Rawahu siapa, Bu? Rawahu siapa? Nggak ada. Nggak ada, periwayatnya juga nggak ada nih Bu. Kalau di itu, kalau di itunya di ayat di itunya tulisan Arabnya ada nggak? Sebentar. Radhiyallahu ya, radhiyallahu. Di paling terakhir biasanya. Kayaknya nggak ada deh radhiyallahu. Ngandallahu ngajawab. Rawahu siapa gitu nggak ada ya? Nggak ada Bu. Oh. Nggak ada radhiyallahnya, nggak ada. Jadi bukan sahabat Nabi, ini bukan dari sahabat Nabi nih. Berarti tidak bisa dikatakan sahih. Doib ya. Bisa jadi doib. Bisa jadi doib karena memang nggak resmi. Perawinya nggak ada. Perawinya nggak ada soalnya. Apa tadi Bu itunya? Hadis siapa? Abu Daud nomor 2407. Daud. Ya, Bajigur, Pak Bajigur. Pak Bajigur, maaf. Pak Bajigur. Ya gimana Bu? Ya gimana? Pak Bajigur, Muslim apa Kristen sih?
Oh, ini sama-sama Ibu Fatima ini, Bu. Ini juragan dari apa ini? Siapa ini? Raja Taguk yang ini. tahu tuh. Oh, ini saya di live chatnya kok saya boleh naik gak mendebat sama Israel? Mau debat sama Israel. Itu kan bercanda sih. Saya teman lamanya Israel, Bu. Teman lamanya Israel, teman lamanya Pak Franky. Kita juga satu grup juga kok, Bu. Di Krislam apa? Oh, gitu. Ya. Oke. Baik. Iya, Bu, di sini banyak pasukan, Bu. Ntar, Bu, ganti-gantian tuh. Bajigur juga keren tuh, Bu. Iya. Mantap. Oke. Ini si Uclim nggak ada yang mau naik lagi nih, ngebelain si Rifa. Udah lah, Pak, udah jam 1, Pak. Udah Sabtu malam ini, Pak. Ya, cukup capek juga ini, soalnya besok kan ibadah juga saya. Ya oke lah. Iya. Kita cari yang lain aja, Uclimnya. Ya, kita sudahi dulu ya. Oke, selamat malam. Tuhan berkati semuanya. Oke, God bless. Terima kasih, God bless semuanya. Yeah. Oke, salam.